aplikasi yang berjudul Biologi Sel. Perkenalkan, nama saya Zahra Nisa Fitri. Perkenalkan, nama saya Latifah Nurrohmah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ulham. Perkenalkan, nama saya Diva Fidila Nurkarinina. Perkenalkan, nama saya Zahwaulia Rahmawati. Oke, selamat menyaksikan. Ingin mereview sebuah aplikasi yang berjudul Sel Biologi, yaitu sebuah aplikasi yang memudahkan kita untuk belajar tentang sel biologi. Ini dari MF Code Studio aplikasi ini. Dan kalau kita lihat MF Code Studio ini isinya tentang berbagai tips-tips yang lainnya yang cukup membantu dengan tampilan yang simpel. Sangat simpel bahkan menurut saya. Lanjut saya akan membahas tentang isi dari materi ini, yaitu ada animal cell atau sel hewan. Di sini dijelaskan cukup lengkap ya, ada tipe-tipenya, struktur, diagram, penjelasan dan juga definisi yang paling penting pastinya. Animal cell type di sini ada skin, kulitnya, otot, darah, saraf dan lemak. Ya di sini dijelaskan ya. Cukup lengkap, tidak ada yang kurang sama sekali. Dan untuk animal cell strukturnya ada membran sel, nukleus, membran nukleus, sentrosom, lisosom, sitoplasma, Golgi apparatus, mitokondria, ribosom, endoplasmic reticulum, vakula dan nukleofor. Dimana ini ada semua dalam sel, tidak ada yang kurang ya. Sangat dibahas sangat lengkap. Kemudian ada diagramnya. Untuk detail-detailnya tentang apa aja sih yang di dalam sel itu ada gambar-gambarnya ya. Sesuai dengan anak panahnya itu yang pertama contohnya di sini ada nukleus atau inti sel yang di tengah-tengah sini. Kemudian lanjut ada animal cell definisi dan ini yang paling pentingnya. Menurut saya sih ini seharusnya disimpan di awal-awal atau paling atas. Tapi ini masih kenapa disimpan paling bawah. Lanjut, saya ingin membahas tentang cell division. Di cell division di sini sendiri ada fase sel sendiri ya. Kan sel itu bisa berkembang biak atau menambah banyak dan mati. Itu ada siklusnya. Ya di sini dijelaskan lengkap ya, ada interfase dan mitosis fase, kemudian ada growth phase, G1, S phase, G2 dan quiescent stage. Di sini juga ada jenis-jenis divisinya, ada mitosis dan meiosis. Satu lagi ada tapi tidak dijelaskan gambarnya, ada binary fusion. Kemudian ada sel divisi di sini yang dijelaskan juga tentang pembelahan sel. Di sini sebenarnya dijelaskan cukup detail tentang bagaimana sel cara membelah. Namun sayangnya di gambar ini tidak bisa di zoom ya. Oke, selanjutnya ini ada cell wall. Cell wall adalah dinding sel. Nah, cell wall juga terbagi menjadi beberapa bagian. Di sini ada fungsi dari dinding sel, ada struktur dinding sel, ada juga pengertian dinding sel tersebut. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, ini ada fungsi dari dinding sel. Ini tuh pakai bahasa Inggris, bisa juga membacanya dengan translate apabila tidak bisa berbahasa Inggris begitu. Nah, di sini juga ada contohnya dari struktur dinding sel. Seperti ini ya. Terbagi juga menjadi beberapa bagian. Ada juga pengertian-pengertiannya. Oke, selanjutnya ada pengertian dari dinding sel. Baik, selanjutnya ada cell wall and cell membran. Adalah dinding sel dan membran sel. Bisa dibuka gambarnya seperti ini. Nah, sama ya seperti tadi, ini juga
terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada solusi, ada membran sel, ada dinding sel, ada pengertian dari sel itu sendiri, ada ya seperti itu. Di sini ada contohnya solusi dari dinding sel dan membran sel. Bisa dibuka. Nah, seperti ini ya. Nah, selanjutnya ini ada sel. Sel juga sama seperti yang tadi ya, ada menjadi beberapa bagian. Nah, yang pertama ada fungsi sel. Ada teori sel, ada organel sel, ada struktur sel, ada jenis sel, ada karakteristik sel, ada penemuan sel, ada juga apa yang dimaksud dengan sel. Jadi pengertiannya semua di sini sudah ada juga definisi dari sel ini. Nah, bisa dicontohkan ya. Kita bawa yang pengertian dari apa itu sel. Sel adalah unit struktural dan fundamental kehidupan ilmu yang mempelajari sel mulai dari struktur dasarnya hingga fungsi setiap organel sel tersebut dari biologi sel. Oke, selanjutnya ini ada sentrosom. Sentrosom juga ini dari aplikasi sel biologi ini bisa dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, yang pertama ada fungsi dari sentrosom, struktur dari sentrosom, definisi dari sentrosom. Nah, selanjutnya ada sitoplasma. Di sini ada penjelasan tentang nukleus, protoplasma, fungsi sitoplasma, struktur sitoplasma, diagram sitoplasma. Nah, di sini ada contoh gambar organesel sitoplasma. Jadi, kita bisa tahu bagian-bagian organesel tersebut secara rinci. Tetapi kelemahannya menggunakan bahasa Inggris ya. Jadi kita yang kurang tahu bahasa Inggris harus menerjemahkan terlebih dahulu. Lalu bahkan ada sejarah singkat sitoplasma. Di sini ada penjelasan sejarahnya. Kemudian selanjutnya ada sitoskeleton. Ada fungsi sitoskeleton, struktur sitoskeleton. Apa itu sitoskeleton? Tetapi di sini kekurangannya nggak ada gambarnya ya. Nggak seperti tadi sitoplasma ada contoh gambarnya. Jadi harus mencari dulu contoh gambar sitoskeleton di internet. Lalu selanjutnya ada retikulum endoplasma. Sama seperti sebelumnya ada fungsi, struktur, diagram, apa itu retikulum endoplasma, definisi retikulum endoplasma. Coba kita buka yang diagram. Nah, kalau di retikulum endoplasma di sini ada gambarnya juga seperti sitoplasma. Lalu yang terakhir ada organel Golgi apparatus. Kalau di Golgi apparatus ini bagiannya cuma ada 3 ya, nggak sebanyak yang tadi. Di sini ada fungsi, dijelaskan apa itu fungsi Golgi apparatus. Lalu ada ini definisi Golgi apparatus. Lalu di sini juga ada gambarnya.
Berarti yang tidak ada gambarnya tadi cuma ini, sitoskeleton. Udah, cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Nah, yang selanjutnya ini ada badan mikro. Ini gambarnya. Di sini disebutkan fungsi dari badan mikro, struktur, serta definisi. Nah, ini ada fungsinya. Bisa kalian baca sendiri ya. Tapi emang kelamannya itu harus ditranslatekan ke bahasa Indonesia. Kemudian ada struktur. Ini struktur dari badan mikro. Nah, di sini juga nggak ada gambarnya ya. Nah, ini ada definisi badan mikro. Disebutkan bahwa badan mikro di sini adalah organel sel yang terdapat pada sel tumbuhan dan hewan. Glioksisom, perioksisom termasuk dalam keluarga badan mikro. Pada vertebrata, badan mikro banyak digunakan atau banyak ditemukan di sel ginjal dan hati. Kemudian ada mitokondria. Nah, di sini ada fungsi mitokondria, struktur, kemudian diagram mitokondria, apa itu mitokondria, serta definisi dari mitokondria itu sendiri. Nah, fungsinya ya. Ini struktur, di sini juga nggak ada gambarnya, hanya gambar secara umum saja. Ini ada diagram mitokondria. Nah, ini di sini baru ada gambar-gambarnya. Kemudian apa itu mitokondria dan definisi secara umum tentang mitokondria. Disebutkan bahwa di sini mitokondria adalah organel terikat membran yang ada di sitoplasma semua sel eukariotik yang menghasilkan ATP, molekul energi utama yang digunakan oleh sel. Kemudian yang ketiga ada nukleus. Nah, di sini ada gambarnya. Kemudian ada fungsi dari nukleus. Nah, ini fungsinya. Struktur. Nah, ini di sini juga nggak ada gambarnya ya. Nah, ini definisi secara umum. Nah, ini nukleus itu di sini disebutkan bahwa organel terbesar yang mengandung informasi genetik berupa DNA. Nah, yang keempat ada sel tumbuhan. Nah, ini fungsi dari sel tumbuhan ya. Kemudian tipe-tipenya. Ini struktur dari sel tumbuhan. Tuh, ini ada gambar. Diagram. Nah, ini ada diagram sel tumbuhan. Nah, ini gambar secara detailnya. Kemudian ini apa itu sel tumbuhan, dan definisi secara umum tentang sel tumbuhan adalah sel eukariotik dengan inti 3 bersama dengan struktur khusus yang disebut organel yang menjalankan fungsi spesifik tertentu. Baik, di sini ada plastida. Ada tipe dan fungsi plastida. Di sini terdapat 4 tipe dan fungsi dari setiap tipe tersebut. Lalu ini ada apa sih plastida itu? Dan di sini juga ada definisi dari plastida. Lanjut, di sini ada prokaryotik sel. Ini ada contoh prokaryotik sel, karakteristik, bagian prokaryotik sel, struktur, diagram. Ini ada definisi juga. Di sini ada struktur prokaryotik sel. Di sini juga ada bagian dari prokaryotik sel. Oke, lumayan lengkap ya guys, cukup lengkap. Sini ada ribosom. Ini ada fungsi, struktur, apa ribosom itu, dan definisi dari ribosom. Di sini terdapat 6 fungsi ribosom. Lalu di sini ada struktur ribosom.
Di sini juga ada definisi dari ribosom. Selanjutnya, terakhir ini ada vakuola. Ada fungsi vakuola, struktur vakuola, dan definisi vakuola. Ini ada vakuola pada sel tumbuhan. Dan ini juga ada vakuola pada sel hewan. Sini ada struktur. Di sini tidak ada gambar. Itu kekurangan di vakuola ini. Di sini juga ada definisi vakuola. Baik, terima kasih. Oke, ini pembahasan sesi terakhir yaitu kesimpulan. Untuk dari rating sendiri, kami kasih rating ya 5/10 lah. Karena ini kalau mau jujur, aplikasi ini banyak kekurangannya ya. Salah satunya karena bahasa Inggris, berbasis bahasa Inggris. Jadi yang kita sebagai warga Indonesia tidak bisa mengaksesnya. Di sini juga terdapat kekurangan, harusnya biologi ini Y-nya kelihatan ya di sebelah sini, namun terdepan dengan gambar sel. Dan kalau kita masuk ke dalamnya pun ada gambar yang kurang jelas, agak buram, ditambah lagi tidak bisa zoom, dan penambahan gambarnya yang kurang. Untuk kelebihannya sendiri, ini ada fitur favorit ya, jadi kalau misalnya ingin membaca lagi hal yang pengen kita ulang, misalnya ini yang bagian animal cell type, kita bisa pencet tombol yang seperti bookmark ini. Nah, nanti bakal ada di bagian yang favorit. Bakal ada. Untuk kelebihannya itu sendiri, kemudian dari teksnya mudah dipahami, ada animasinya juga sedikit ketika kita masuk tuh. Dan menurut kita ini aplikasi ini tidak cocok untuk semua kalangan ya, walaupun di Google ratingnya 3 tahun ke atas. Karena ini pertama berbahasa Inggris, dan juga pembahasannya yang kurang menarik di mata anak kecil. Jadi ini khusus untuk yang sudah benar-benar paham, ataupun bisa juga untuk kelas SMA yang mungkin besoknya ada ujian, kemudian baca-baca ini dulu sebelum tidur. Begitu. Sekian review dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.